Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zakia dengan NIM 1190820. Di sini kami akan mempresentasikan hasil non-riset kami yang berjudul Analisa Sistem Booking Salon yang berbasis web. Perkenalkan, nama saya Halimah Nuryani dengan NIM 1119082. Perkenalkan, nama saya Tika Sartika dengan NIM 1190634. Perkenalkan, nama saya Nabila Yuntias dengan NIM 1119092. Perkenalkan, nama saya Putri Apriyati dengan NIM 111900557. Baiklah, di sini kami akan membaca dan mempresentasikan hasil makalah kami. Baiklah, di sini saya akan membaca latar belakang masalah tentang salon. Salon kecantikan adalah suatu bentuk usaha yang menawarkan perawatan kosmetik, wajah, rambut baik untuk laki-laki maupun perempuan. Nah, di dalamnya juga ada bentuk jasa biasanya dilakukan oleh ibu-ibu atau remaja. Dulu salon juga sebagai usaha sampingan, tapi pada kenyataannya sekarang salon adalah suatu usaha yang sudah banyak dan menjamur baik di kota maupun di desa. Hal ini terjadi karena pada zaman sekarang salon bisa dikatakan sebagai kebutuhan pokok baik wanita maupun pria. Salon dulu suatu pekerjaan warisan atau turun-temurun, tapi sekarang pekerjaan salon dari lulusan sekolah kecantikan yang sesuai bidangnya. Booking merupakan sebuah proses perjanjian yang berupa pemesanan barang ataupun jasa namun belum ditutup dengan sebuah transaksi jual beli. Salon merupakan sebuah salon perawatan tubuh yang ditujukan khusus untuk kaum wanita baik untuk anak-anak maupun dewasa. Salon kecantikan sampai saat ini masih menerapkan pemesanan secara langsung dengan cara datang ke tempat mereka, sehingga hal ini mengakibatkan banyak penumpukan pelanggan atau customer di waktu bersamaan ketika sedang ramai. Maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem yang memudahkan customer dalam hal pelayanan. Adapun konsepnya adalah aplikasi e-booking salon berbasis web. Aplikasi ini dibangun dan dirancang dengan menggunakan model waterfall dan UML, Unified Modeling Language, dengan beberapa diagram yaitu use case diagram, activity diagram, class diagram, dan banyak lagi. Dengan dibangunnya aplikasi booking, salon ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja dalam proses bisnis kedepannya dan menjadi aturan bagi pengusaha calon kecantikan yang menggunakan sistem ini. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu menggunakan observasi, penulisan mengamati beberapa contoh kasus calon kecantikan, membandingkannya dengan web, mengumpulkan contoh beberapa kasus dari beberapa analisa tentang salon, studi pustaka. Metode ini digunakan untuk mendukung dan menunjang data yang telah terkumpul dengan mempelajari referensi aturan literatur jurnal. Metode pengembangan software. Metode yang digunakan pada pengembangan perangkat lunak ini adalah menggunakan metode waterfall menurut Sukamto dan Muhammad Salahuddin 2018. Metode waterfall terbagi menjadi 5 tahapan, tetapi dalam hal penulisan hanya menggunakan 4 tahapan, yaitu analisis kebutuhan perangkat lunak, desain, pembukaan kode program, dan pengujian. Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penyusunan buku ini yaitu mengenai analisa sistem booking online salon kecantikan yang mulai dari proses pendaftaran online, pelayanan kecantikan, pembayaran, dan pembuatan laporan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman kami. Konsep dasar sistem. Menurut Fajar Yanto, FE 2017 mengemukakan bahwa sistem adalah suatu himpunan dari berbagai bagian atau elemen yang saling berhubungan secara terorganisasi berdasarkan fungsi-fungsinya menjadi satu kesatuan. Menurut Jum'anah 2018, sistem adalah suatu himpunan suatu benda nyata atau abstrak, set of things, yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan, berhubungan, berketergantungan untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dengan efektif. Menurut Romney dan Steinbart 2017 mengatakan sistem adalah kumpulan dari 2 atau lebih komponen yang saling bekerja dan berhubungan untuk mencapai
tujuan tertentu. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan sistem adalah komponen atau bagian yang terhubung satu sama lain yang saling berinteraksi hingga terbentuk menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Peralatan pendukung: use case diagram, activity diagram, class diagram, IRD, LRS. Pembahasan tinjauan perusahaan. Dalam tinjauan perusahaan ini, penulis akan menjelaskan sejarah perusahaan dan struktur organisasi serta fungsi dari masing-masing bagian yang ada di analisa booking salon kecantikan. Sejarah perusahaan. Salon ini pada awalnya suatu salon yang masih menggunakan sistem manual, akan tetapi karena perkembangan zaman dan permintaan customer yang besar, kemudian salon ini mengembangkan secara komputerisasi yang memudahkan customer dalam memesan. Activity diagram. Diagram activity pemesanan user online. Pertama yaitu membuka website, register, input data register, lalu simpan data. Kemudian login, pilih paket, memesan paket, input data pemesanan, melakukan pembayaran, upload bukti pembayaran, menerima bukti pembayaran. Activity diagram admin melihat sudah dikonfirmasi pembayaran. Login, lalu login ke website, melihat data yang sudah dikonfirmasi. Activity diagram konfirmasi pembayaran. Yang pertama itu login, memilih menu data konfirmasi, mengkonfirmasi data yang telah di booking, sistem data, simpan data. Activity diagram admin hapus user. Yang pertama yaitu login, memilih data user, hapus data. Activity diagram melihat pembatalan pemesanan. Yang pertama yaitu login, memilih menu data pembatalan booking, melihat data yang di booking yang telah dibatalkan. Activity diagram pembuatan laporan. Yang pertama itu login, memilih menu laporan, lalu input tahun dan bulan, lalu lihat laporan, lanjut atau tidak. Use case. Pertama itu customer, login customer, menu paket customer, from booking, pembelian, cetak, lalu konfirmasi pembayaran. Login ke home, data user, data booking, data konfirmasi, data pembatalan, lalu ke laporan, lalu log, data user, data booking, data konfirmasi, data pembatalan, lalu ke laporan, lalu logout. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Entity Relation Diagram, IRD. IRD terdapat booking, pelanggan, dan login. Di booking terdapat ID klien, email, kode booking, tanggal booking, ID paket, harga, bulan, tahun, dan juga ID booking. Lalu di pelanggan juga melakukan pembatalan dan memilih paket. Dan di login terdapat ID login, ID klien, email, password, register, latest, status, dan admin. Nah, di pelanggan melakukan pembatalan itu juga terdapat ID pembatalan, ID klien, alasan, kode booking, tanggal booking, dan ID paket. Lalu pelanggan ada ID klien, nama klien, email, handphone, alamat, dan picture. Lalu di booking juga melakukan konfirmasi, dan di konfirmasi itu terdapat email, kode booking, nore, atas, countdown, tanggal booking, ID klien, ID paket,
harga, bulan, tahun, foto transfer, dan konfirmasi pembayaran. Dan konfirmasi juga dikelola oleh admin, dan di admin juga terdapat status login, latest login, password, email, alamat, nomor HP, username, dan ID admin. Juga ketika pelanggan memilih paket, di paket tersebut juga terdapat ID paket, jenis paket, gambar, keterangan, dan harga. Selanjutnya ada Logical Record Structure atau LRS. Dan di LRS ini terdapat tabel konfirmasi, tabel paket, tabel booking, tabel pembatalan, tabel pelanggan, tabel login, dan tabel admin. Di tabel konfirmasi terdapat ID konfirmasi, email, kode booking, norek, atas nama bank, countdown, tanggal booking, ID klien, ID paket, harga, bulan, tahun, foto transfer, dan konfirmasi pembayaran. Lalu di tabel paket ada juga ID paket, jenis paket, gambar, keterangan, dan harga. Lalu di tabel booking ada ID booking, ID klien, email, kode booking, tanggal booking, ID paket, harga, bulan, dan tahun. Juga di tabel pembatalan terdapat ID pembatalan, ID klien, atasan, kode booking, tanggal booking, ID paket. Di tabel pelanggan ada ID klien, nama klien, email, alamat, handphone, dan picture. Di tabel login juga terdapat ID login, ID klien, email, password, register login, latest login, status login, dan admin. Juga di tabel admin ada ID admin, username, no handphone, alamat, password, latest login, dan status login. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu kelas diagram. Kelas diagram terdapat dari tabel pelanggan. Di tabel pelanggan terdiri dari ID klien, nama klien, email, alamat, handphone, dan page. Dan di tabel booking terdiri dari ID booking, ID klien, email, kode booking, tanggal booking, ID paket, harga, bulan, tahun. Lalu ada tabel paket. Tabel paket terdiri ID paket, jenis paket, gambar, keterangan, harga. Lalu ada tabel login. Di tabel login terdiri dari ID login, ID klien, email, password, register tanggal, let's login, status login, dan admin. Dan di tabel admin terdiri dari ID admin, username, nomor HP, alamat, password, let's login, status login. Ada juga tabel konfirmasi. Tabel konfirmasi terdiri dari ID konfirmasi, email, kode booking, nomor rekening, atas nama bank, tanggal booking, ID klien, ID paket, harga, bulan, paket. Dan selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram pelanggan register, yaitu terdiri dari pelanggan, from register, TB pelanggan, from pemesanan, yang terdiri dari 1. Mengisi dan register data, menyimpan data pelanggan, 3. Proses menyimpan data, 4. Register pelanggan berhasil atau valid atau gagal. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini ada sekuensi diagram login pelanggan. Di sini ada pelanggan, formulir login pelanggan, tabel login. 1. Mengisi login pelanggan. 2. Mendapatkan data login pelanggan. 3. Proses login pelanggan. 4. Berhasil login pelanggan. Menu pesan paket. 5. Valid gagal login. Deployment diagram, browser, web browser, menu web salon, exam. Database server, database salon, MySQL database. Penutup
Kesimpulan dari hasil penulisan di atas dan dari hasil penelitian dan proses pembuatan sistem yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut. Dalam pembuatan website diperlukan beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu informasi yang disajikan harus akurat, tepat waktu, dan relevan, serta keamanan website yang handal seperti penggunaan encrypt, MD5, atau penggunaan session. Dengan penerapan dan pemanfaatan sistem informasi pemesanan salon ini bisa menjadi solusi alternatif pelaksanaan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi bagi pengguna sistem. Saran berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan dalam pembuatan website sistem informasi pemesanan salon kecantikan ini, penulis memberikan saran yang nantinya bermanfaat untuk alternatif pemikiran dan pengembangan ke depannya. Penulis juga menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan makalah ini. Oleh karena itu, penulis berharap sistem yang dibuat ini mendapatkan dan kritik yang membangun agar sistem yang telah dibuat dapat dikembangkan menjadi lebih baik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.